Well, hello, hello. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku, Deksa Tarot. Apa kabar Aquarius? Sekarang saatnya aku bacain untuk kalian, para Aquarius, mengenai kehidupan kalian di bulan Juni 2022. Oke? Sebelum aku mulai, aku mau ngasih tahu kalau aku akan mengadakan live di TikTok ya, tanggal 29 Mei 2022 jam 10 malam. Jadi buat kalian yang belum follow aku di sana, please follow aku karena selama 1 jam lebih kurang itu aku akan jawab pertanyaan kalian. Sekarang kita ngobrol-ngobrol, oke? Dan selama sebulan ke depan aku akan live tiap hari Kamis sama Minggu jam 10 malam. Oke. Langsung aja kita mulai ya. Seperti biasa, cinta-cintaku. Video ini akan aku bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kehidupan kalian secara umum. Yang kedua adalah love life, relationship. Ketiga adalah karir keuangan. Dan terakhir adalah advice buat kalian. Oke? Langsung aja kita mulai ya. Sambil aku ngocok, aku gak bosan-bosan ngingetin kalau sifat dari video ini itu general. Langsung keluar ya. Thinker. Sifatnya general, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak. Kalau mau personal reading, itu langsung aja follow dan DM Instagram aku @dekstratarot. No, this is too much. Oke? 2022 Juni, Aquarius. Kita ada Fourth Chakra Archangel Michael. Aduh. Too many. Kayak kan banyak banget emosi yang bakal keluar deh. Bakal banyak yang kejadian ya. Banyak banget yang akan kejadian di bulan Juni. Deh tadi ngocoknya nih energinya gede banget deh Aquarius. Oke, akhirnya satu. Ya kan? Ride the wave. Oke, bakal banyak tantangan yang kejadian nih. Di bulan Juni 2022 kita punya Thinker, Fourth Chakra, Ride the Wave. Aku mau fokus ke Ride the Wave dulu ya. Jadi ini memang sepanjang bulan Juni mungkin kamu akan dihadapkan dengan yang tadinya mikir dulu gitu kan. Diam dulu gitu. Kemudian naik, terus turun. Mungkin diam sejenak. Yang pasti itu akan jadi semacam kayak roller coaster buat kalian di bulan Juni ya. Tapi dari ketiga kartu ini menandakan bahwa semuanya itu harus seimbang Aquarius. Kalau memang harus dipikirkan, dipikirkanlah, tapi jangan kelamaan dipikirin. Karena kalau cuma dipikirin doang, jadinya bohong doang ya. Terus juga nggak cuma pikiran kamu yang harus dibuka, hati kamu pun harus dibuka nih. Fourth chakra ada di dada ya, ngomongin hati. Jadi dia tuh kayak ngasih tahu, kamu jangan nutup pikiran kamu aja. Jangan nutup pikiran kamu aja, coba salah bahasanya. Jangan nutup pikiran, buka pikiran kamu, tapi nggak cuma itu aja, buka hati kamu sama kemungkinan-kemungkinan yang ada. Coba bisa lebih berempati atau bersimpati sama sekeliling kamu ya. Aku tahu memang mungkin kamu kayak mikir, buat apa gue mikirin orang, gue aja udah ribet kan di sini tuh, udah kelihatan. Tapi percayalah, dengan kamu mungkin bisa lebih berempati dan bisa mengerti dari sudut pandang orang lain. Mungkin dari situ juga kamu bisa bisa mengerti dan bisa ketemu jawabannya. Karena kita nggak pernah tahu loh. Dari angka, ini ada angka prime, ini ada angka 44, 8, 11, 5, angka 14 juga. Mungkin itu angka penting. Tanggal penting yang kejadian, apa sih yang penting buat kamu di bulan Juni ya. Kenapa nih? Banyak banget sih kartu yang keluar. Satu aja please. One more card please. Kita ada security. Tapi gini, kartu security ini semacam kayak konfirmasi ya, bahwa mau sesulit apapun, mau sekacau apapun kondisi kamu, hal-hal dasar yang memang penting buat kamu dan kehidupan kamu akan selalu dilindungi. Selalu aman lah. Istilahnya kompor di dapur tuh masih ngebul gitu loh, masih ada tempat tinggal, masih ada makanan yang bisa kamu makan. Jadi nggak usah khawatir berlebihan sih. You are safe, kamu selalu dilindungi, jadi aman ya. Dari Tea Leaf Fortune Cards-nya ada apa nih untuk Aquarius di bulan Juni? Kita pertama dapat Cracked Cup, Dissatisfaction with Life. Oke, jadi mungkin kamu nih, inilah tantangannya ya. Kamu mungkin selama perjalanan ke depan ini akan mengalami kekecewaan nih. Mungkin ada kekecewaan dalam arti harapan kamu juga hancur, dikecewakan orang. Tapi kartu kedua juga jadi harapan yang baik, karena dia bilang successfully overcoming a problem, atau artinya kamu secara sukses
bisa melewati masalah. Jadi yang kayaknya ini akhir dari dunia nih, nggak buruk-buruk banget sebenarnya sih. Ujung-ujungnya juga akhir-akhirnya bisa terselesaikan dengan baik gitu. Oke, kita dapat 2 kartu tambahan. Yang pertama ada Stork, news of a birth or a new business opportunity. Kamu di bulan Juni akan ya Allah ribet banget ngomongnya. Akan mendapatkan kelahiran, mendapatkan berita lahirnya sesuatu atau memang munculnya lahirnya bisnis, kesempatan bisnis, atau memang akan ada apa ya, tawaran baru yang datang ke kamu, atau memang bulan Juni ini kamu akan kayak mungkin new opening ya, opening untuk new store kalian, pembukaan untuk store atau pembukaan untuk toko atau cafe kalian atau bisnis kalian itu akan terjadi di bulan Juni ya. Di sini ada teardrops, great personal sorrow. Ini kayaknya ada di Thinker sih. Jadi kalau mungkin kamu belakangan ngerasa mengsedih, itu mungkin masih akan terjadi di bulan Juni sih. Kamu mungkin akan nangis ya. Itu terutama bukan karena kerjaan sih, tapi lebih ke masalah personal sih yang aku rasain di sini. Tapi semuanya seimbang ya. Setiap ada kesedihan selalu ada hal yang baru, yang bagus yang menggantikan. Jadi sebenarnya semuanya masih dalam tahap seimbang sih, Aquarius. Oke, Aquarius Juni 2022 ada apa nih? Kita ada King of Cups. Kita ada Seven of Wands. Belakangan ini aku lebih suka pakai cahaya alami sih daripada lampu ya. Kegelapan nggak sih? Enggak lah ya, masih oke. Oke, di sini ada King of Cups, Seven of Wands, The Hangwoman atau The Hangman. Ini kamu bakal diuji banget sih kesabarannya ya. Dan diuji juga kerja kerasnya bagaimana kamu mau melewati bulan Juni ini. Usaha-usaha kamu memang bertumbuh sih aku lihat. Tapi yang kulihat ya, terutama untuk di deck ini sih, kalau kita lihat Wands ini pada tunas-tunasnya pada bertumbuh kan. Jadi usaha keras kamu tuh akan sesuai sama hasil nanti. Tapi memang Seven of Wands ini mengindikasikan kerja keras dan konsistensi dan disiplin juga. Jadi memang hasil baik yang akan terjadi bulan Juni itu tidak luput dari kerja keras kamu dan usaha kamu dalam menjalaninya ya. King of Cups ini juga artinya kamu mungkin akan dapat tawaran ya, yang aku bilang tadi nih, news of a birth or a new business opportunity ini akan hadir datang ke kamu, mungkin dari teman kamu atau dari sosok yang memang lebih tua daripada kamu nih ya. Walaupun memang tarot itu genderless, cuman aku lebih ngerasa kayaknya laki-laki yang lebih dewasa yang mungkin bisa jadi investor buat usaha kamu. Dia mungkin datang dengan energi yang kuat ya, kayak dia tuh bisa diplomasinya bagus gitu loh. Dia bisa kayak ngatur-ngatur emosi dia juga dan kayaknya penuh dengan rahasia dan intrik. Di sini saranku adalah jangan terlalu straightforward menghadapi orang ini, tapi juga sentuh hatinya sih. Kalau emosinya atau kamu bisa berteman baik dengan dia, kamu nggak akan kenapa-napa ya. Terus terakhir ada The Hangman. Mungkin kalau kalian mengharapkan nggak usah banyak-banyak mikir atau mengharapkan eksekusi di bulan Juni, kayaknya memang kamu nggak jauh-jauh dari pikiran kamu yang dipenuhi dengan urusan-urusan yang selama ini udah ada ya. Karena di awal bacaan itu ada thinker, dan di bacaan akhir pun ada ngomongin tentang thinker. Bedanya nih malah yang pertama kamu masih duduk berdiri ya, kayak masih duduk upright position gitu, masih kayak lurus berdiri, kepala di atas, kaki di bawah. Tapi di sini kamu ada di kebalikannya, kaki di atas, kepala di bawah. Jadi memang ini artinya mungkin di akhir bulan Juni diminta untuk lebih santai ngerjainnya, nggak usah buru-buru banget gitu loh Aquarius. Santai aja sambil coba dicerna dan diraba-raba semuanya. Nggak harus buru-buru kok. Terutama kalau memang kamu nih, kalau kita lihat belakangnya kan ada awan. Terutama memang kalau misalnya kamu nggak tahu nih informasi lengkapnya seperti apa, atau hal apa aja memang harus dipelajari lebih dulu. Nggak usah buru-buru. Selama langitnya belum cerah, ya udah di bawah santai aja dulu sambil kamu pelajarin sebenarnya apa nih, apa yang harus dikerjain, apa nih masalahnya, sumber masalahnya apa, kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke relationship kalian. Kalian kalau punya ide apa gitu ya, topik apa gitu yang mau aku bacain, please komen di bawah. Aku akan usahain untuk bacain topik itu, apalagi kalau misalnya topiknya menarik. Sekarang kita mau masuk ke relationship kalian Aquarius ya. Relationship kalian Aquarius. Langsung dapat 2, aku ambil aja semua. Kita punya deep knowing dan truth be told. Ada rahasia apa yang terbuka?
Yang pasti aku lihat di bulan Juni ya, kamu akan lebih jujur sama perasaan kamu sendiri sih, Aquarius di sini. Kamu udah tahu sebenarnya rahasia orang ini seperti apa, atau kamu sudah tahu orang ini seperti apa, dan kamu pun sudah tahu apa yang kamu mau dan kamu rasakan sama orang ini. Tapi memang mungkin momennya belum ada ya. Dan di bulan Juni nanti bakal ini sih, bakal kayak ada banyak buka-bukaan dan jujur-jujuran nih dari hati ke hati gitu ya, sama pasangan atau sama orang yang sedang kamu pikirkan sekarang. Yang pasti bonding kalian bakal makin ini sih, bakal makin makin deket ya, makin makin tajam gitu. Di sini ada strength. Oke, ini memperkuat. Memang hubungan kalian akan makin kuat sih di sini. Apalagi kalau misalnya kalian dihadapkan dengan kesulitan ya, yang kalian kerjain bareng-bareng. Entah kalian punya project bareng, punya usaha bareng, atau memang kalian sempat ngelewatin masa-masa berantem gitu. Justru bersyukur ya, karena masa-masa yang lagi kayak berantem gitu justru memperkuat bonding kalian, memperkuat kayak kepercayaan kalian satu sama lain. Kalian tuh ya makin makin bisa sharing masalahnya bareng-bareng, itu kalian malah makin deket sih. Jadi kalau misalnya kamu ragu gitu nggak mau ngerepotin dia, sebaiknya ceritain aja. Dia pun seneng kok kamu share, berarti artinya kamu percaya sama dia. Oke, ada financial constraint di sini. Ini mungkin tantangannya yang tadi aku bilang ya. Buat kalian udah berpasangan atau belum berpasangan, yang pasti namanya pacaran itu atau berhubungan, ada hubungannya sama uang. Ini beberapa dari kalian sih memang hubungannya bener-bener secara harafiah ngomongin tentang kalian kekurangan uang, dan itu bikin jadi kayak tantangan atau ujian tersendiri dalam hubungan kalian gitu kan. Tapi untuk ngatasinnya ini itu tadi, coba jujur-jujuran, ngomong aja dari hati ke hati. Punya uangnya berapa, sebaiknya transparan ya. Tapi buat kalian yang mungkin nggak begitu terpengaruh sama uang, aku rasa ini lebih kayak, ini kan kotak uang itu ngomongin tentang sesuatu yang kita value atau sesuatu yang kita anggap berharga. Nah ini karena kosong dan kayak banyak sarang laba-labanya, mungkin ini ada baiknya dibicarakan sih. Mungkin kamu ngerasa udah nggak penting lagi di hubungan ini, ngerasa kurang, ngerasa lacking, ngerasa tidak dihargain, ngerasa tidak diprioritaskan. Ini sebaiknya diomongin sih ya. Dan lagi-lagi ada angka 44. Ini menarik buat kalian. 8, 7, 14, 5, 4. Di sini ada codependency, addictions or affection in your romantic life. Kebergantungan itu memang mempengaruhi kehidupan romantis kalian. Jadi mungkin bisa diomongin nih. Mungkin ada yang ngerasa yang nggak nyaman dengan kayak digondolin, di tempel-tempel terus 24 jam, 7 hari mungkin tuh. Juga ada worth waiting for. Dan yang terakhir ada engagement. Oke, buat kalian yang memang lagi menunggu orang. Ini kan lagi-lagi general reading, jadi bisa nyentuh ke kalian, bisa juga enggak. Buat kalian yang memang lagi nunggu orang, sabar-sabar aja. Memang ini worth it ya. Ini enggak sia-sia kok kamu nunggu mereka. Lagi-lagi ini menguatkan kamu juga. Dan banyak juga dari kalian yang memang akan memasuki jenjang yang lebih serius di bulan Juni nih. Nggak harus menikah, tapi at least serius ya. Mungkin tunangan atau memang akhirnya jadian di bulan Juni ini. Dan jadiannya juga nggak main-main. At least ada perasaan serius di situ. Kita punya Queen of Wands. Ada The Fool, ya ini nyambung seperti yang aku bilang tadi ya. Banyak yang memulai sesuatu yang baru nih, seperti bacaan di awal, nggak cuma ini ya, kayak kerjaan, karir, sekolah, tapi memang hubungan juga kesentuh. Jadi banyak sih yang bakal jadian atau memulai hubungan yang baru nih sama pasangan atau orang yang sedang kalian pikirkan sekarang. Nah menariknya di sini The Fool ini diapit dengan Queen of Wands dan Queen of Swords ya. Mungkin beberapa dari kalian akan dihadapkan dengan dua orang berbeda di saat yang bersamaan. Dan kayak kualitas dua-duanya sama-sama bagus gitu. Yang satu mungkin terlihat lebih dingin dan lebih protektif. Omongannya kayak dia gaya ngomongnya juga straight to the point gitu ya. Aquarius, ini sama-sama Aquarius, Libra, Gemini, atau juga sifatnya yang kayak berapi-api, semangat, sangat suka beraktivitas di luar gitu ya. Ini kayaknya kamu bakal banyak piknik deh sama yang ini nih, yang sifatnya tadi aku sebut barusan. Tapi kadang dia suka pelin-pelan sih antara A dan B gitu ya. Tapi overall dia lebih semangat daripada yang inilah. Ini omong juga belak-belakan, orangnya ceria banget gitu. Sagittarius, Aries, Leo ya, mungkin kamu akan dihadapkan dengan dua orang ini dan kamu harus buat pilihan, atau nggak harus buat pilihan sih, at least kamu bisa nikmatin dulu lah kedekatan kamu dengan dua orang ini di saat bersamaan ya. Oke, itu untuk percintaannya. Sekarang kita ke karir keuangan untuk Aquarius di bulan Juni.
2022. Oke, karir keuangan Aquarius Juni 2022 ya. Kita punya Angel of Love. Oke. Sepertinya kayak bisnis kerjaan baru kamu yang akan kamu lahirkan di bulan Juni ini akan benar-benar kamu perlakukan seperti anak ya. Sayang banget kamu tuh. Sayang banget. Tapi ini bagus sih untuk kejadian ya. Karena sesuatu yang baru dimulai atau nggak usah yang baru dimulai deh. Sesuatu apabila kamu kerjakan dengan kayak hati yang tulus, dengan cinta yang benar-benar sayang gitu ya, itu akan meningkatkan vibrasi kamu. Jadinya hasilnya pun akan baik ke depannya karena kamu memang menarik energi-energi atau hal-hal baik termasuk rezeki kamu gitu. Memang kayaknya cukup lambat di bulan Juni nih awalnya, karena ini tuh si kura-kura melambangkan love, slow but steady, yang artinya lambat asal selamat gitu ya. Jadi di awal bulan ini mungkin roman-romannya itu cukup lambat sih. Apapun progres mengenai kerjaan dan karir kamu ya. Tapi bagusnya juga yang penting stabil sih, nggak apa-apa, pelan-pelan aja dulu ya. Terus di sini juga ada co-create, artinya kamu akan mungkin akan diminta untuk itu tadi, buka hati dan buka pikiran untuk bisa kerjasama sama orang yang mungkin kamu anggap sebelumnya nggak bisa kerjasama sama kamu. Di sini aku lihat dia latar belakangnya beda. Mungkin kamu si owl ini ya, atau mungkin kamu si macan tutul ini, si citah ini. Jadi kayak mungkin awalnya kamu ngerasa nggak cocok karena beda banget background. Tapi menariknya justru kalian bisa saling kerjasama dan menguatkan satu sama lain di sini, gitu loh. Kayak menguntungkan satu sama lain juga. Lalu kita ada making a choice. Aku pikir ini bakal muncul tadi itu di relationship, ternyata malah muncul di sini. Di akhir-akhir bulan Juni ya, nih mungkin 30 Juni kamu akan diminta buat pilihan sih. Aku nggak tahu nih, aku akan ambil kartu lagi setelah ini ya. Pilihan antara apa dan apa, yang pasti pilihan itu keduanya sama-sama baik buat kamu. Dari sini ada release, oke. Pilihan ini adalah, aku ngerti sih, jadi kamu nggak bisa pilih dua-duanya. Kamu harus pilih salah satu, dimana kalau kamu milih salah satu, yang lainnya harus dikorbankan atau harus dibuang. Coba kita lihat ya, making a choice di sini maksudnya apa? Making a choice di sini maksudnya apa ya? Pilihan apa dan apa? Antara Five of Coins dan Knight of Cups. Oke, aku ngerti sih. Karena kita lagi ngomongin karir keuangan ya, mungkin usaha yang sudah kamu mulai selama ini tuh tidak begitu menguntungkan gitu ya. Bisa ngomongin tentang ini atau ngomongin hal lain. Jadi kamu ngerasa serba kekurangan, kamu udah banyak rugi, kamu udah banyak nggak ada untungnya lah pokoknya. Banyak buang hati, buang tenaga, buang energi, banyak berantemnya. Istilahnya hokinya nggak begitu bagus, tapi kamu sudah banyak menghabiskan waktu sama ini gitu loh. Ya, karena kamu sudah menumbuhkan pohon ini dari kecil dan sampai besar, walaupun memang kurang bagus, tapi kamu tetap sayang dan masih ingin berusaha. Nah, antara ini tetap dilanjutkan atau kamu akan mendapatkan tawaran baru lagi dari yang lain yang mungkin benar-benar harus meninggalkan ini. Kamu harus pilih salah satu karena memang harus fokus. Kalau enggak, kalau dua-duanya diambil, sama-sama jelek dan sama-sama nggak bagus pada akhirnya kan. Jadi ini sih memang mungkin keputusan harus kamu ambil antara meninggalkan yang sudah lama kamu usahakan atau menerima sesuatu yang baru yang kayaknya menjanjikan gitu. Mungkin janji ini atau offer atau tawaran ini akan datang dari water sign, jadi memang dari kok Gemini sih, Scorpio, Pisces atau Cancer. Karir keuangan ya. Kita punya Two of Coins. Oke, ini maknanya sama, memperjelas ini ya, kayak kamu memang diminta untuk benar-benar menilai baik buruknya dari hal yang ada di depan mata kamu gitu. Jadi benar-benar harus ditimbang pakai logika, bukan pakai hati gitu. Terus di sini kita punya Four of Swords, mungkin yang tadi aku bilang ini mungkin agak lambat ya, malah cenderung kamu malah kebanyakan istirahatnya gitu, karena kamu mungkin ngerasa capek berlebihan. Ini hati-hati nih buat kalian, atur kesehatan makanan supaya nggak sampai, jangan gara-gara sakit kamu jadi lambat ya, jangan sampai kayak gitu. Jadi atur olahraga dan istirahatnya juga. Dan yang terakhir ada Death. Oh my god. Oke Aquarius, beberapa dari kalian nih ya, ini nyambung banget sama making a choice. Jadi memang kematian satu hal itu menggiring kelahiran yang baru gitu. Jadi memang kamu harus pilih salah satu sih. Dan ini memang benar-benar keputusan yang besar dan hebat buat kamu ya efeknya. Ngabisin banyak waktu juga nih buat kamu dan banyak pikiran juga. Memang harus ada yang selesai supaya yang baru itu bisa masuk ke kehidupan kamu gitu Aquarius. Oke, sekarang kita masuk ke saran buat Aquarius ya, advice.
kita punya you are very close to achieving your goal. Kamu sangat dekat sekali dengan tujuan yang kamu inginkan ya. Terus yang kedua kita punya a win-win outcome is forecast. Hasil yang seimbang, yang win-win untuk semua pihak itu sudah ada depan mata sebenarnya. Kemudian yang terakhir kita punya it's time to take action. Ini saatnya untuk beraksi. Jadi jangan kayak cuma wacana doang yang seperti aku bilang di awal tadi ya. Harus ada aksinya di sini. Kemudian kita ada intuition. Each person's road to the inner Lord is extraordinary and personal. How liberating to listen inside and sense moment to moment was needed. Ini pesan sampingan buat kamu untuk selalu mendengarkan intuisi kamu. Karena itu adalah cara kamu untuk connect sama alam semesta, sama universe, dan sama yang di atas gitu loh. Itu cara kamu, misalnya kamu ngerasa ada di pertengahan jalan gitu ya. Persimpangan jalan. Kemudian kita ada invitation. Dia bilang, the words you speak are an invitation to life, a request to bring energy into form. Choose your words carefully. Jadi dia bilang, apapun yang kamu ucapkan itu adalah doa. Jadi, ya, mau jelek mau buruk itu kemungkinan besar akan terjadi. Jadi sebaiknya bijak dalam berucap gitu. Supaya yang baik-baik aja yang terjadi. Supaya kamu gak menyesal sama ucapan kamu sendiri ya. Karena apapun kamu ucapkan tuh jadi beneran. Terus yang terakhir kita punya grief. Dia bilang, I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Aku mengerti bahwa kehilangan sesuatu adalah cara saya untuk belajar menghargai hal tersebut gitu loh. Jadi ini nyambung di sini. Mungkin kamu ngerasakan super kehilangan di sini ya. Sebelum akhirnya kamu memulai sesuatu yang baru tadi gitu Aquarius. Aku kalau bacain personal reading tuh persis kayak gini, kartunya sebanyak ini yang aku pakai. Jadi kalau kalian tertarik dan mungkin ada masalah yang bisa aku bantu, silakan follow dan DM Instagram aku Dextra Tarot. Sangat affordable, kamu bisa tanya-tanya dulu. Sangat terjangkau ya. Terus jangan lupa juga tonton live aku di TikTok. Please follow aku TikTok at Dextra Tarot ya. Karena aku akan live setiap hari Kamis sama Minggu. Dan paling cepat hari Minggu ini tanggal 29 Mei jam 22 WIB. Jangan ketinggalan. Okay, thank you for letting me read for you to the next videos. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, komen juga ya. Bye-bye, Aquarius. Stay safe.